sistem operasi perangkat lunak yang berfungsi mengelola penggunaan perangkat keras bagi dan menyediakan antarmuka serta layanan bagi pengguna maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hardan Ardiansa. Saya adalah mahasiswa dari program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Kota Palopo. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan masalah konsep dasar sistem operasi komputer. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa poin yang bersangkutan dengan konsep dasar sistem operasi komputer. Jadi poin-poinnya itu, yang pertama adalah pengenalan sistem operasi komputer, yang kedua adalah pengenalan sistem operasi, dan yang ketiga adalah sistem operasi komputer, dan yang keempat adalah sistem operasi, dan yang kelima adalah sasaran fungsi operasi. Nah, kelima konsep dasar ini akan kita bahas dalam video kali ini. Materi pertamanya itu mengenai pengenalan sistem operasi komputer. Jadi, sistem komputer serbaguna terdiri dari CPU atau Central Processing Unit serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Jadi, sistem operasi komputer itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, kedua adalah device controller yang membawa antara input dengan output, dan yang ketiga adalah memori yang membawai seperti RAM dan ROM. Nah, setiap device controller bertugas mengatur perangkat tertentu, contohnya disk driver, audio device, dan video display. Nah, ini bertugas untuk mengatur cara atau bagaimana cara penggunaannya. Kemudian adalah CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan. Namun demikian, perlu diketahui mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Jadi untuk menggunakan CPU dan device controller itu akan dihubungkan menggunakan bus untuk mengakses ke bagian memori. Gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah input device, output device, yang dimana ini adalah input-output ports. Kemudian CPU yang membawahi CU dan ILU, kemudian memori yang membawahi RAM dan ROM. Nah, ketiga bagian ini masing-masing dihubungkan menggunakan data bus, control bus, dan address bus. Nah, penghubung ini memiliki perbedaan. Pada data bus ini itu berfungsi untuk mengirim berupa data berbentuk tulisan. Sementara bagian address itu mengirim data dari I/O ports ke bagian memori, itu identik dengan angka atau IP address ke komputer. Kemudian bagian control bus. Nah, control bus ini itu dapat mengirim dari input device atau output device atau ports ke CPU dan ke memori. Nah, itu dihubungkan menggunakan control bus. Control bus dapat mengirimkan pesan baik seperti berbentuk data maupun berbentuk IP atau berbentuk angka. Jadi control bus ini adalah kedua adalah dapat mengirimkan pesan dengan cara yang dapat dilakukan seperti data dan address. Selanjutnya adalah interupsi input dan output. Nah, untuk memulai operasi input dan output, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller sebaiknya. Device controller memeriksa isi registrasi untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi input atau output dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu sinkronos dan asinkronos. Selanjutnya, sinkronos dan asinkronos. Nah, sinkronos adalah pada bagian asinkronos ini, sinkronos input dan output, kendali dikembalikan pada proses pengguna setelah proses input atau output selesai dikerjakan. Nah, sementara asinkronos, input dan output dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses input atau output selesai.
sehingga proses input atau output dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, perbedaannya adalah ini kita harus menunggu sampai pengerjaannya selesai baru dapat dikembalikan. Sementara asinkronus sendiri itu tidak perlu menunggu menunggu pengerjaannya selesai untuk dikembalikan. Jadi asinkronus itu langsung. Selanjutnya adalah cara kerja asinkronus. Nah, berikut ini adalah cara kerja komunikasi tidak langsung atau asinkronus. Yang pertama adalah proses komunikasi data yang tidak tergantung dengan waktu yang ditetapkan. Kedua adalah proses transformasi data, kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Yang keempat adalah metode komunikasi serial dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data dikirimkan penerbit per satuan waktu. Kemudian, tiap simbol yang dikirimkan mempunyai start bit dan stop bit untuk melakukan sinkronisasi dari satu device pengirim ke penerima. Yang keenam adalah interval yang terjadi antara satu karakter dengan karakter lainnya dapat bervariasi. Dan ketujuh adalah asinkronus merupakan operasi yang tidak bergantung waktu. Contoh pengaplikasiannya adalah metode asinkronus. Itu contohnya adalah email dan telepati. Selanjutnya adalah cara kerja sinkronus. Setelah tadi kita bahas tentang asinkronus, sekarang kita akan membahas cara kerja sinkronus. Nah, di sini ada dua cara kerja komunikasi langsung atau sinkronus. 1. Proses pengiriman dan penerima diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Yang kedua, umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam pengiriman sinyal. Waktu diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut dengan clock atau timer. Dengan kata lain, sinkronus adalah sistem operasi yang kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan, berkelanjutan dan dapat diprediksi. Contoh pengaplikasian dari metode sinkronus adalah video call, messenger, dan chatting. Itu tadi cara kerja antara sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya adalah struktur penyimpanan. Nah, struktur penyimpanan komputer harus berada di memori utama, biasanya ditempatkan di bagian RAM untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah salah satu tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Jadi prosesor ini dapat mengakses secara langsung penyimpanan utama, seperti contohnya adalah RAM. Selanjutnya adalah penyebab program dan data tidak disimpan dalam memori utama atau RAM secara permanen. Nah, ada beberapa penyebab program tidak dapat disimpan. Ukuran memori yang pertama adalah ukuran memori relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Yang kedua adalah memori utama bersifat volatile. Volatile itu istilahnya adalah itu tidak dapat disimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, maka data yang tersimpan di memori utama akan hilang. Jadi ini pada program itu tidak dapat disimpan itu apabila memorinya itu bersifat volatile. Artinya apa? Ukuran yang ada di ukuran memori kita itu tidak cukup besar untuk menyimpan sebuah file, maka dibutuhkan sebuah penyimpanan sekunder untuk menyimpan file yang ukurannya cukup besar. Contohnya adalah flash disk atau hard disk. Selanjutnya adalah pengenalan sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu brainware atau pengguna, kemudian software, kemudian hardware. Nah, hardware ini adalah bentuk perangkat keras yang berwujud seperti PC atau personal computer, hard disk, printer, CPU dan lain-lainnya. Kemudian software ini terdiri dari firmware, sistem operasi dan program aplikasi. Nah, firmware adalah komponen perangkat lunak yang disertakan oleh vendor perangkat keras yang bersangkutan. Jadi, firmware ini adalah komponen perangkat lunak yang disediakan oleh vendor. Berarti ketika kita membeli atau memiliki sebuah perangkat
perangkat keras itu akan disediakan sebuah perangkat lunak yang disediakan oleh vendor yang akan diupdate setiap saat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah sistem operasi dan yang ketiga adalah program aplikasi. Nah, yang berfungsi untuk menyediakan fungsi khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna komputer. Jadi program aplikasi ini adalah perangkat lunak yang kita butuhkan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Misalnya adalah kita ingin menonton film, maka kita akan harus menyediakan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat memutar film tersebut, seperti contohnya adalah Boom Player. Contoh lainnya seperti ketika kita ingin membuat gambar atau mengedit sebuah gambar, kita akan membutuhkan aplikasi atau perangkat lunak seperti CorelDRAW dan Photoshop. Nah, yang kedua tadi ini adalah sistem operasi. Sistem operasi perangkat lunak yang berfungsi mengelola penggunaan perangkat keras bagi dan menyediakan antarmuka serta layanan bagi pengguna maupun program aplikasi. Jadi ini adalah penengah antara software yang diberikan oleh vendor kemudian aplikasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah penengahnya. Jadi ini yang menjalankan komputer tersebut yang disebut dengan sistem operasi yang disediakan antarmuka. Selanjutnya adalah pengenalan sistem operasi. Nah, di awal tadi kita telah membahas mengenai pengenalan sistem operasi komputer. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi, ini adalah perantara antara hardware dengan brainware atau antara pengguna dengan perangkat keras. Jadi sistem operasi itu secara umum ialah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi ini akan menjadi pengelola seluruh sumber daya. Maksudnya adalah dia yang akan mengatur dan mengawasi seluruh sumber daya yang ada pada komputer. Kemudian sekumpulan layanan, artinya adalah layanan-layanan yang akan kita gunakan atau yang kita butuhkan itu akan disediakan. Itu dalam bentuk sekumpulan. Kemudian pemakai akan dimudahkan. Nah, dengan adanya pengelolaan yang terstruktur dan teratur yang dikumpulkan, itu akan memudahkan penggunanya. Di sini pengguna atau pemakainya akan merasakan kenyamanan dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, selain daripada fungsi, tujuan dari mempelajari sistem operasi itu sendiri adalah dari beberapa poin. Saya hanya mengambil 3, yaitu yang pertama adalah agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sistem yang telah ada tersebut itu kita dapat rancang atau dapat dirancang oleh si pembuat dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita membutuhkan ini, maka itu akan diupdate, apakah baik dari vendornya maupun dari pihak penyedia perangkat tersebut. Kemudian agar dapat memilih alternatif sistem operasi. Nah, alternatif maksudnya di sini adalah kita dapat memilih selain satu, kita dapat memilih yang lainnya. Tujuan yang ketiga dari sistem operasi ini adalah memaksimalkan pengguna sistem operasi. Nah, untuk memaksimalkan dalam penggunaannya, maka dibutuhkan tadi seperti alternatif dan modifikasi. Selanjutnya adalah sejarah sistem operasi. Jika kita berbicara masalah sejarah, maka kita akan kembali ke tahun-tahun sebelumnya sejak sistem operasi itu sebelum dan sesudah ada. Nah, di sejarah sistem operasi sendiri, sistem operasi itu terjadi
sudah terjadi dari generasi ke generasi, sudah terjadi dari generasi pertama sampai generasi kelima. Nah, di generasi pertama ini itu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Di sini sudah ada tabung vakum dan flukeboards. Selanjutnya adalah awal perkembangan komputer elektronik pengganti komputasi mekanik. Jadi di sini adalah awal-awal dari perkembangan komputer itu sendiri. Kemudian yang keempat atau selanjutnya adalah bagian belum ada sistem operasi. Sistem komputer memberikan instruksi. Jadi di sini sama sekali sistem operasi itu belum ada. Nah, selanjutnya adalah generasi kedua. Nah, di generasi kedua ini terjadi pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Nah, di sini sudah transistor dan sistem batch sudah ada ya. Kemudian job dikerjakan dalam suatu rangkaian, dikerjakan berurutan. Jadi setiap pengerjaannya, langkah-langkahnya itu terstruktur secara berurutan. Kemudian sistem operasi belum ada, tapi beberapa fungsi dari sistem operasi itu sudah ada. Maksudnya adalah cikal bakal dari akan munculnya sistem operasi itu sudah terlihat dan beberapa fungsinya sudah mulai muncul sehingga digunakan meskipun terjadi sebelum sistem operasi itu ada. Nah, itu terjadi di generasi kedua. Nah, di generasi ketiga yang terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1980 itu sudah ada ICS dan multi programming sistem operasi multi user atau dapat digunakan banyak pemakai sekaligus. Nah, di sini artinya sistem operasi itu dapat digunakan sekaligus dengan pemakaian jumlah yang banyak. Kemudian sistem operasi multiprogramming itu mengalami banyak program sekaligus. Selanjutnya adalah kita ke generasi keempat. Nah, generasi keempat ini itu terjadi sejak tahun 1980. Ini adalah akhir ya dari generasi ketiga. Jadi 1980 ini sampai tahun 2000-an sudah masuk lagi ke tahap generasi keempat. Di generasi keempat ini sudah ada yang namanya PC atau personal computer. Kemudian sudah ada GUI. GUI ini sebuah tampilan sistem operasi yang sudah berwarna atau sedikit sudah modern di generasi yang terjadi di generasi keempat ini. Kemudian sudah ada IBM PC prosesor 16 bit, kemudian Macintosh, Apple, dan Windows. Windows di sini masih versi 1.0 sampai 3.11 dan Windows 95, Windows 98 dan Windows Millennium itu terjadi pada generasi keempat, yaitu tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Selanjutnya adalah generasi ke-5. Nah, kita sekarang berada di generasi kelima dan apa-apa saja yang sudah ada di generasi kelima ini dari sekian banyaknya perkembangan dari tahun ke tahun. Di generasi kelima ini terjadi sejak tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Di sini sudah ada mikrokomputer, dynamic system. Kemudian bentuknya lebih mini. Jadi ukurannya itu lebih kecil sehingga lebih mudah dalam ketika kita ingin membawa atau menggunakan itu lebih dimudahkan karena ukurannya yang lebih mini sehingga nyaman digunakan. Nah, itu adalah generasi kelima. Sekarang kita selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Nah, beberapa fungsi sistem operasi kita jabarkan pada slide selanjutnya, yaitu pertama, untuk mengatur dan mengawasi pengguna hardware oleh berbagai program aplikasi serta para user. Jadi di sini kita diatur dan diawasi. Kita menggunakan hardware tersebut sebagai apa? Apakah kita masuk sebagai user, apakah sebagai tamu, ataukah sebagai admin. Yang kedua adalah membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Nah, selain dari mengatur dan mengawasi, kita juga diatur untuk menjalankan program secara benar. Jadi ini akan lebih efisien atau meminimalisir kesalahan yang terjadi atau not tersandung dalam penggunaan komputer. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem operasi mengatur pengguna.
Mana yang dapat mengakses suatu sumber daya atau resource allocator. Nah, ini sama. Kita dapat mengakses ke sana itu sebagai apa? Apakah sebagai admin, apakah sebagai user, atau sebagai tamu. Nah, itu diatur pada sistem operasi juga. Dan yang keempat adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan pengguna komputer yang tidak perlu. Jadi selain dari mengatur dan mengawasi, juga mengatur dalam menjalankan dan mengatur dalam pengguna, kita juga diatur agar tidak terjadi kekeliruan. Maksudnya adalah pengguna komputer yang tidak perlu itu akan tidak diberikan izin untuk masuk pada sistem operasi tersebut. Jadi sistem operasi itu berfungsi, dari fungsinya ada yang mengatur, mengawasi, dan menjalankan serta mengatur pengguna dan menghindari dalam bentuk pengendalian. Selanjutnya adalah sasaran sistem operasi. Nah, di sasaran sistem operasi ini yang perlu kita perhatikan ada 3. Yang pertama adalah kenyamanan. Nah, dalam penggunaannya, sistem operasi itu pihak vendor akan menyediakan sistem operasi sebaik mungkin sehingga pengguna dapat menggunakan dengan nyaman. Jadi tidak ada kendala, mengurangi kendala dan lainnya. Selanjutnya adalah efisien. Efisien di sini maksudnya adalah sistem operasi yang kita gunakan itu harus efisien. Misalkan kita memiliki file yang cukup besar, sementara kita hanya memiliki penyimpanan yang tidak banyak. Misalkan penyimpanan kita kecil, kita mempunyai file yang besar. Nah, ketika kita ingin menyimpan, maka itu akan tidak efisien karena penyimpanan kita kecil sementara file kita besar. Oleh karena itu, kita harus menyediakan penyimpanan sekunder seperti hard disk dan lainnya. Selanjutnya adalah berevolusi. Berevolusi artinya itu update. Jadi pihak vendor yang menyediakan sistem operasi itu harus terus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan kekurangan versi ini, misalkan kita tidak dapat mengakses beberapa perangkat lunak, maka pihak vendor harus menyediakan sistem operasi yang lebih update untuk mengakses beberapa perangkat lunak yang tidak dapat diakses sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Jadi intinya adalah sistem operasi itu adalah sistem yang disiapkan oleh vendor untuk dapat mengakses dan dapat menjalankan sistem operasi komputer itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.